Iya, tes halo disiarkan langsung dari Clip Studio Pen. Ya, aku bikin thumbnail. Gak, ini bukan stream ilustrasi seperti biasanya. Gak tahu apa. Kenapa coba Del? Kenapa kau bikin thumbnail jadiin opening? Soalnya aku males kalau nyari di Orpales tuh si kartunya harus dicari satu-satu gitu, terus aku kudu apa urutannya. Kalau di sini aku tinggal nyomot gambar kartunya terus disimpan di backgroundnya buat jadi signifikator. Oke, selamat malam buat kalian yang baru bergabung. Harusnya baru bergabung soalnya ini harusnya video kedua yang aku post di channel ini, di Lentera Intuitif. Kalau ngerasa kayak intuitifnya sebelah mana, ya belakangan aku ada pemikiran seperti itu. Aku Iswana Suhendar, biasa dipanggil Kadel, bakal bacain buat kalian bacaan tarot dengan tema, saya lupa lagi, bentar, harus nyontek. Gak tau, ini kayak ingatanku kalau ngomongin tema reading atau tema bacaan tarot tuh beres reading lupa, beres reading harus di refresh gitu. Oke, tema bacaan tarot malam ini adalah bagaimana perasaan dia terhadapmu. Bacaan tarot ini direkam tanggal 14 Februari. Tadinya aku mau bikin konteksnya lebih general buat banyak orang atau buat banyak situasi, tapi jatuhnya ya kita ngomongin reading soal lope-lope lagi sih. Gak bisa enggak kayaknya kalau 14 Februari itu. Perasaan dia sama aku kayak gimana ya, kayak gitu. Gak bisa enggak. Jadi kalau kalian di sini pengen tahu apa yang gebetan kalian rasakan saat ini, atau pasangan kalian rasakan saat ini, atau orang yang sedang dekat kalian rasakan saat ini, gimana perasaannya sekarang, ya mungkin ini tempat yang tepat. Dan mungkin ini bisa memberi sedikitnya manfaat untuk masalah kalian, atau untuk, ya syukur-syukur bisa ngasih manfaat sih, harapannya itu. Jadi buat malam ini signifikatornya kita punya Four of One. Sial, nggak bisa gue gerakin. Ada salah, oke, maaf. Oke, kita punya, nggak bisa. Kita punya Four of One, terus ada Ace of, kok itu lagi, Ace of Swords sama Air of Cups. Ya, jadi ketahuan sebenarnya saya tarot trader yang nyambi ilustrator. Haha, terima kasih. Ya, soalnya saya ilustrator yang nyambi tarot trader, kebalik. Ups, terdoxing. Gak apa-apa sih, aku expect orang yang datang ke sini tuh sebelumnya udah kenal siapa Iswana Suhendar atau Kadal sih. Aku sih expectnya begitu, soalnya di tempat lain atau di channel lain atau di kehidupan sebelumnya, ya aku ada kehidupan, ya iyalah. Jadi tema readingnya ini bagaimana perasaan dia terhadapmu, dan signifikatornya ada ini Four of One, Ace of Swords, Eight of Cups. Gak usah terlalu di sial, susah. Kalau kalian datang atau akhirnya milih berdasarkan imaji visualnya itu dianjurkan, tapi kalau kalian paham makna dari kartunya terus ternyata resonate dengan keadaan yang pengen kalian tanyakan atau ingin kalian telusuri lebih lanjut, itu juga aku rasa cukup bijak. Jadi untuk mereka yang familiar dengan tarot, atau untuk mereka yang, aku nggak pakai Rider Waite salah satunya karena itu, Rider Waite tuh terlalu familiar, makanya Tarot of Dream dan simbolisasinya cukup rich. Ya, itulah kenapa aku jadiin signifikator di sini.
Oke, aku kayaknya ngerannya udah hampir 5 menit. Ya udah, kita ketemu di grup kalian ya. Oh iya, untuk kalian yang baru eh, di konten tarot pilih kartu, ntar si pilihannya ada di timestamp di bawah ya. Gak usah kalian tabrak baca juga satu-satu, nggak gitu cara kerjanya bos ya. Kalian pilih signifikatornya grup satu ini, grup 2 ini, grup 3 ini. Ya, grup satu ini Four of One, grup 2 Ace of Sword, grup 3 Eight of Cup. Kalian pilih salah satu, ntar timestampnya ada di bawah, ada di deskripsi. Nah, kita ketemu lagi di situ ya. Oke, paham gak sih? Harusnya gampang lah ya. Ya udahlah. Ya udah, kita ketemu di grup kalian. Ya, halo grup nomor satu, atau apa yang, ya seperti biasa ini recording pertama buat malam ini, jadi aku kasih label aja grup nomor satu. Malam ini temanya tuh harusnya ya, bentar aku nyontek dulu. Kenapa contekannya tutup coba? Bagaimana perasaan dia terhadapmu? Bagaimana perasaan dia terhadapmu? Iya, tadinya harusnya temanya bukan ini, tapi karena ngelihat hari ini tanggal 14 Februari ya, pemilu. Jadi temanya itu aja kali ya. Bagaimana perasaan dia terhadapmu? Di grup nomor satu ini uh, inti ya, kartu pertamanya ada Four of One. Somehow kalau kita ngomongin relationship, apalagi yang sifatnya uh, aku bilangnya apa ya, secara relationship ini jelas ujungnya kemana. Kalau kita ngomongin, kalau konteks bagaimana perasaan dia terhadapmu itu, konteksnya adalah relationship kan. Perasaan orang tuh ya, orang dia yang ditujukan di sini nggak harus berarti relationship ya, nggak berarti karena aku recording ini tanggal 14 terus aku coba nebak-nebak perasaan dia sama aku kayak gimana ya, nggak mesti kayak gitu sih. Walaupun tuh biasanya aku ada pikiran ke situ. Oke. Yang dia rasakan soal kamu adalah kamu punya potensi untuk uh, ada masa depannya lah ya, hubungannya bakal jelas dibawa kemana. Ada pikiran atau niatan untuk ke jenjang selanjutnya, kayak mungkin ke pernikahan, atau kalau kita ngomongin soal kerjaan, mungkin ini tipikal kerjaan yang bisa yang ada prospek jangka panjangnya, bukan kerjaan sekali kelar kayak gitu. Oke, kita lihat yang jadi penghalangnya adalah judgment. Ada judgment crossing Four of One. Aku nggak tahu, aku nggak begitu, bentar gimana ya cara nerjemahinnya. Apakah ada semacam intuisi atau inner calling yang menjadi halangannya? Mungkin kayak kalau kerjaan, iya kerjaan ini ada, kerjaan ini mapan tapi kayaknya panggilanku nggak di sini, atau kerjaan atau orang ini kayaknya baik, dia juga husband atau wife material, tapi kok aku belum bener-bener yakin ya, mungkin itu kali ya. Pas energi sama akar masalahnya, daruratnya ada Nine of Cup sama Knight of One. Knight of One. Entah kenapa aku ngeliat ada Nine of Cup di pas energinya, mungkin karena aku ngeliatnya kayak, kalaupun iya gitu, kayak kalau kita ngebangun ceritanya dari oh iya ini orang ini kayaknya ada potensi untuk jangka panjang, tapi masalahnya adalah aku belum benar-benar yakin atau rasanya panggilanku nggak ada di sini. Ngelihat ada pas energi di Nine of Cup sama
Night of One, mungkin rasanya mungkin jadinya adalah karena kita masih ada di fase yang masih pengen bebas atau senang-senang dulu kali ya. Kayak kitanya sendiri, dari pribadi kitanya sendiri masih belum siap untuk berkomitmen sepanjang itu. Walaupun kita lihat uh, dia ada potensi untuk komitmen jangka panjang, tapi enggak, kitanya kayaknya belum siap dibuat itu. Ya, di Crowning this Reading ada Six of Swords, harus ada peralihan pola pikir ya, harus ada hijrah pola pikir. Nggak bisa eh, nggak bisa di kalau kita benar-benar mau stay di sini dan komit di sini, harus ada yang berubah dari dalam diri kita dulu. Pola pikirnya harus diperbaiki, diubah sih. Nggak ada yang salah sih, aku nggak ngerasa apa ya, kayak mentingin diri sendiri dulu atau senang-senang dulu sebelum akhirnya komit, atau ya komit untuk komitmen jangka panjang tuh nggak salah juga, cuma emang harus diubah. Bukan, tadi aku coba koreksi, bukan diperbaiki tapi diubah pola pikirnya ya, karena deep down kita juga pengen punya Ten of Cup ini, kita juga pengen bisa dapat uh, happiness atau happy ever after dengan orang lain, dengan keluarga kita. Deep down kita tahu kita pengen itu, kayak itu yang itu masa depan yang pengen kita tuju. Tapi pas energinya atau sebelumnya, kita yang sebelum kita di masa lalu atau dalam perjalanannya kita untuk sampai ke saat ini, kompleks sih. Ada kesadaran atau ada perasaan kalau aduh, aku masih egois nih, aku masih punya banyak hal yang pengen dikejar. Apakah aku siap atau apakah aku sanggup buat komitmen jangka panjang ini? Ya makanya harus ada peralihan pola pikir. Aku nggak bisa kayak gini terus nih mikirnya kalau mau sampai ke Ten of Cup. Posisi kamu sekarang lagi ada di posisi yang uh, kamu punya semua hal yang kamu butuhkan untuk mengubah keadaan kamu saat ini ya. Dan ini mungkin kalau dilihat ada di sini perubahan atau grounding this reading tuh kayak perubahan pola pikir yang tadi ku bilang. Tapi untuk bisa benar-benar yakin soal judgment, soal 4 of 1 judgment ini, mungkin bukan cuma pola pikirnya yang harus diubah atau pendekatannya mungkin gak harus selalu logis, tapi juga mungkin lebih ke intuisi kali ya. Soalnya kalau dipikirin, aku gak ngerasa ini masalah yang bisa selesai cuma dengan dipikirin. Oke, pola pikirku harus diubah kayak gitu. Gak cukup cuma sampai di situ. Soalnya aku notice ada Arcana Judgment di sini, terus ada High Priestess. Kayak untuk bisa bener-bener hit the call tuh, kayak memenuhi panggilan ini nggak bisa kalau cuma dengan ini nggak bisa cuma dipercayain pakai logika doang kayak gitu. Kayak kalau kita mikir kalau mau komit nih, misalnya kalau konteksnya sama pasangan gitu atau ama orang yang kita lihat ada potensi buat jadi pasangan, nih gue mau komit, gue mau hidup sama dia, mau ada prospek jangka panjang, kita komitmennya jangka panjang kayak gitu. Terus aku udah nyiapin apa aja yang harus diubah, apa rencana kedepannya kayak gimana. Pada akhirnya rencana itu, karena itu prosesnya mental dan logis, kita harus punya keterbukaan buat menerima input lain di luar hal logis itu, di luar rencana itu. Kalau kita udah punya rencana, tolong rencananya jangan dibikin fix harus gini 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 gini. Kita harus tetap terbuka dengan yang namanya divine intervention. Berat dah. Ya, aku nggak tahu sih bahasa Indonesianya apa sih divine intervention. Jadi kayak nggak
kita boleh berencana tapi tetap kita harus terbuka dengan kehendak Tuhan, bukan? Ya, karena sebaik-baiknya perencana adalah Dia yang maha ya, ya Tuhan tuh sebaik-baiknya maha perencana. Kita punya bikin rencana sesempurna apapun, seperfect apapun, ya kalau Tuhan punya rencana lain, kayak kita bisa apa coba? Toh pada akhirnya ya kita tahu rencananya yang paling baik. Kayak gitu. Aku ngelihat High Priestess di sini tuh saat kita udah berencana segala hal yang pengen kita uh, lakukan, pengen kita eksekusi untuk bisa hit the call, judgment, and four of one di sini. Untuk sampai ke Ten of Cup, pada akhirnya kita tetap harus terbuka sama kehendak Tuhan dan dihindari ya, dan menghindari hal-hal yang atau tolong jangan sembrono itu kali. Tolong jangan tergesa-gesa, tolong jangan terburu-buru. Aku tahu posisinya lagi sangat-sangat passionate. Di sini ada Knight of One, terus ada semua cups di sini. Dan kalau notice di sini belum ada suit coin, belum ada pentacles di sini. Jadi mungkin ini masih ada di ranah hasrat, di ranah desire, dan nggak bener-bener grounded juga ya. Itu yang harus diwaspadai, itu yang harus lebih ini hati-hati nih. Kita masih terlalu menggebu-gebu di sini. Ya, outcome-nya adalah the full. Outcome-nya adalah kita harus ada hal baru yang mungkin bakal ada di luar dari apa yang kita rencanakan sebelumnya. Kita harus siap ngadepin the full di sini, ngadepin. Kalau aku bilangnya kasarnya adalah ya nggak usah takut untuk terlihat bodoh lah. Soalnya nggak tahu ya, aku ngelihat keadaan ini atau kondisi ini adalah masa peralihan, dimana yang tadinya Nine of Cup, Knight of One yang bener-bener Knight of One tuh banyak yang bilang kayak player energi, jadi kayak orang yang passionate, orang yang menggebu-gebu tapi hasratnya cuma sebatas hasrat kayak gitu. Begitu dia udah dapetin yang dia mau, ya udah gitu, nggak ada lagi hasrat di situ, dia bisa ya udahlah kayak gitu. Makanya disebut player energi. Terus Nine of Cup tuh kan ada keegoisan di situ, yang penting gue happy, sisanya bodo amat. Kita lagi beralih dari masa itu buat sampai ke sini, buat sampai ke aku nggak mau cuma bahagianya buat diriku doang, aku juga pengen punya struktur yang bisa nge-maintain atau struktur yang bisa ngedukung kebahagiaanku dalam jangka panjang. Makanya judgment di sini, apakah kita siap untuk hit the call, apakah kita siap untuk memenuhi panggilan itu. Kalau kita masih ada keraguan soal ego kita, soal passion kita. Passion tuh aku sering bilang kalau passion tuh nggak berarti selalu buruk, tapi di sini juga passion nggak berarti selalu baik sih. Kayak terlalu banyak passion juga pada akhirnya kita nggak jadi apa-apa, bukan? Kayak ya passion aja gitu kan, kita butuh something konkret. Itu yang gak aku dapetin dari spread Celtic Cross ini, adalah gak ada something konkret di sini. Makanya tolong jangan dulu terburu-buru. Ada banyak hal yang belum diketahui kedepannya di sini. Kita boleh berencana, tapi ya tetap pada akhirnya kita harus terbuka dengan apa yang intuisi kita bilang di sini. Aku clarify, nggak tahu malam ini aku nggak terlalu spread ini udah terlalu jelas, jadi aku nggak punya terlalu banyak keingin tahuan. Soalnya aku ngerasa ceritanya udah cukup bulat di situ, tapi aku coba clarify. Ada Three of Swords sama Nine of Swords di sini. Mungkin proses peralihannya cukup menyakitkan juga ya. Nah, ini Ten of Swords. Proses peralihannya atau proses hijrahnya di sini dia cukup menyakitkan, tapi aku ngelihat ini hal yang emang harus dilalui kali ya. Dan aku nggak ngerasa sakit hatinya di sini,
sakitnya proses peralihan ini adalah hal yang bakal terus kamu rasain ke depannya. Ini bakal sakit banget tapi kayaknya sementara deh, udah ini nggak akan terlalu sakit lagi kayak gitu. Agak lucu ya, kayak satu ini shortnya di itu apa ya, di clarify sama short lagi. Sama fullnya ada Ace of Coin sama Ace of Sword. Fullnya bener-bener mulai hal yang baru. Ini set koin atau pentacle yang dari tadi aku tungguin. Ada kesempatan baru, ada ide-ide atau gagasan-gagasan baru. Makanya mungkin di sini outcome-nya bakal terlihat sedikit foolish. Hahaha, karena ada the foolish itu. Ya bakal terlihat sedikit foolish karena bener-bener secara apa ya, secara pola pikir kita benar-benar baru di sini, dan aku nggak ngerasa itu hal yang emang harus kita takutkan. Aku nggak ngerasa being foolish is a bad idea to some degree atau to some extent. Kita emang harus jadi bodoh dulu, bukan untuk jadi bijak kemudiannya. Ngomongin bijak, di sini ada magician. Aku pengen tahu di magician ada apa. Di magician ada Ace of Cup sama High Priestess. High Priestessnya di atasnya ada High Priestess. Emang bener secara engine aku ngelihat apa sih, kayak magician tuh soal manifestasi atau mungkin kemampuan kamu untuk mewujudkan apa yang kamu inginkan. Di sini kamu punya apa sih, kamu punya kemampuan untuk mewujudkan apapun yang kamu inginkan. Ya konteksnya di sini gitu, konteksnya di bacaan ini atau di apa, di konteks yang emang ditanyain di awal bacaan tarot ini. Kamu punya potensinya, dan potensi itu bakal menemui kamu dengan mungkin aku bilangnya emotional state, atau ini kayak kamu bakal, ya ini analogi yang paling mendekati dari apa yang pengen coba aku sampaikan tuh adalah kamu bakal ngalamin momen dimana jatuh cinta tuh bener-bener merubah kamu kayak gitu. Kayak orang yang bener-bener berubah karena dia jatuh cinta. Soalnya ada perasaan baru yang pada akhirnya di sini bakal kamu temui. Kayak kamu sendiri nggak yakin, kamu sendiri awalnya nggak yakin atau nggak tahu kalau kamu bisa ngerasa kayak gini. Oh iya, ternyata ada ya perasaan kayak gini, kayak gitu, kayak momennya kayak gitu. Dan itu yang ngebantu kamu untuk memanifestasikan Four of One Judgment di sini. Kalau konteksnya apa yang dia rasakan soal kamu saat ini tuh, konteksnya ke pasangan atau ke crush, adalah ini mungkin yang bakal di sini kamu bakal nemuin perasaan-perasaan baru yang gak kamu temuin sebelumnya. High Priestess-nya ada The World sama Three of Pentacles. Bakal ada intuisinya, bakal di sini, karena untuk ngehindarin ketergesaan ini, dan karena emang ini bukan masalah yang gak cuma bisa diselesaikan dengan logika. Serius nih ya, ini tuh kalau aku ngelihat, makin kamu pikirin apa yang dia rasakan soal kamu di sini, makin banyak sakit hatinya. Serius. Makin kamu pikirin apa yang dia rasain ke kamu saat ini, adalah kamu makin banyak rasa sakit hatinya. Kamu makin banyak ngerasa stucknya. Makanya sarannya atau anjurannya adalah coba pakai intuisi kamu untuk melihat keadaan kamu sekarang. Soalnya kalau secara intuisi harusnya ini bukan hal yang di sini ada completion. Maksudnya kamu dengan ada di kondisi seperti ini gitu, kayak kalau misalnya ya emang nggak bisa sih ya kalau bikin readingan Valentine kalau kita nggak ngomongin cinta-cintaan ya. Aduh, aku mohon maaf kalau dari tadi aku menghindari topik itu. Aku pengen bikin general mungkin, tapi kayaknya konteksnya emang cinta-cintaan deh di sini. Kalau konteksnya cinta-cintaan adalah saat jatuh cinta pada orang ini saat ini ya, orang yang saat ini kamu pikirkan,
semuanya jadi make sense kenapa kamu harus ngalamin perjalanan untuk sampai ke sini. Kayak kalau sebelumnya kamu pernah ketemu si A, si B, si C, pernah ngerasa si A, si B, si C itu kayak gimana, begitu ketemu orang ini semuanya jadi make sense kenapa kamu harus ngelewatin atau harus ngalamin itu dulu buat sampai ke sini gitu. Semua pertemuan dan perpisahan itu pada akhirnya menjadi masuk akal. Gila, puitis sekali gak sih? Ya kasih aku ngeliat aku ngerasanya kayak uh, ada something yang klik gitu, tau gak sih? Oh iya, iya juga ya. Aku terakhir mungkin aku clarify judgementnya aja kali. Ini yang apa sih, yang crossing your path atau yang hambat kamu untuk sampai ke 4 of 1, untuk sampai ke committed relationship ya, bilang aja gitu. Ya masih ada apa sih, masih ada bagian dari diri kamu yang belum bisa lepas dari masa 9 of Cup-nya. Masih ada bagian dari diri kamu yang ego, yang masih ada clash di situ. Kayak mungkin kalau kamu serius nih mau sama orang yang satu ini, bakal banyak yang harus kamu tinggalin nih, bakal banyak pertentangan nih dari sana sini. Itu yang ngehalangin kamu untuk hit the call, untuk menjawab panggilan ini. Dan entah kenapa aku asal aja narik buat 9 of Cups di sini. Kayak bener-bener apa ya, bener-bener emotionally egocentric, aku bilangnya gitu kali ya. Jadi kayak even masih ya mau gimana ya, kalau udah nyaman sendiri tuh gimana gitu. Ya aku paham sih kalau ke situ, kayak ya gimana, aku udah nyaman sendiri gitu. Kalau aku serius mau sama dia tuh aku harus ninggalin, aku nggak bisa lagi nyaman sama diriku, aku nggak bisa lagi ada di fase sudah terlalu nyaman sendiri itu. Makanya itu yang bikin jadi pertimbangannya di situ ya. Jatuhnya kita jadi pengen sat aja gitu. Udahlah gas aja, udah gas aja bodoh. Oke. Walaupun yang dibilang gas aja tuh tujuannya juga belum jelas, kayak makanya hindari yang kayak gitu, yang apa sih, terburu-buru atau tergesa-gesa ngambil keputusan di sini tuh jatuhnya malah jadi nggak dewasa ya, pengambilan keputusannya jadinya nggak dewasa. Itu yang harus dihindari. Tuh kan, gading ini ada 3 of 1 bukan 4. Kebahagiaan yang kamu cari itu pada akhirnya mm, bukan hal yang bisa kamu dapetin semalam 2 malam karena ngambil 1-2 keputusan. Ini masih apa ya, masih ada banyak proses, masih ada jalannya, masih panjang. Jangan ke trigger atau jangan tergiur dengan hasil yang instan dulu. Kalau kita mikirnya pakai logika mungkin jatuhnya, aku bisa ngerti kalau karena ini makin dipikirin, kayak makin dipikirin kita jatuhnya kita makin tersiksa atau makin sakit di sini ya. Pengennya kita ya udah cepet-cepet aja gitu beresin kayak. Tapi aku nggak ngerasa itu penyelesaian yang baik di sini. Jadi anjuranku adalah ya coba direnungkan lagi. Kalau harus sampai ngelihat apa ya, perjalanannya ya kan. Ada mungkin kalau ada masanya kamu ngelihat kembali apa yang udah kamu lewatin untuk sampai ke titik ini, ada pesan-pesan atau ada pelajaran yang udah kamu terima atau coba
disampaikan oleh orang-orang terdahulu di hidup kamu yang mungkin bisa kamu bisa sangat mengebantu kamu di sini. Ini bukan soal cepet-cepetan masalahnya pengen cepet-cepet kelar, enggak. Ini soal gimana pertumbuhan kamu atau perkembangan kamu dari kamu yang dulu ke kamu yang sekarang. Jangan jangan terburu-buru. Ada banyak pelajaran yang masih harus kamu lihat kembali, dan kalaupun udah dilihat lagi ya tetap ke depannya ada banyak pelajaran yang harus kamu pelajari. Tapi apapun itu ya, apapun yang, ya kalau konteksnya apapun yang dia pikirkan kamu saat ini, pada akhirnya itu udah jadi bukan completion, itu secara karma itu udah bulat. Ya udah bulat, itu udah come full circle. Pada akhirnya aku berusaha untuk percaya kalau pada akhirnya kamu bakal menuai karma baik kamu yang udah kamu akumulasikan selama ini di sini, di koneksi yang saat ini. Tapi karma kan gak selamanya baik juga ya, jadi aku coba fair aja gitu. Di sini kamu bakal nemuin kalau semua yang udah kamu lewati untuk sampai ke titik ini bakal make sense di sini. Bakal ada keadilan semesta, asik. Itu aku ngarang-ngarang aja sebenarnya. Ya bakal ada keadilan semesta di koneksi ini. Ya udah. Ya pada akhirnya niatnya aku bikinnya brief aja, ternyata not so brief. Tapi aku pikir cukup sampai di sini. Aku harap itu ngebantu seenggaknya ngebantu meringankan beban pikiran kamu saat ini. Kalau emang kamu sehektik itu mikirin soal dia atau soal, nggak bisa ya, emang ini nggak bisa mau aku banting ke arah kerjaan juga, tetap aja ini kayaknya soal relationship ya. Kalau kamu sekarang lagi kepikiran banget kenapa dia, apa yang dia rasain soal kamu, mungkin itu jawabannya. Semoga membantu, semoga meringankan beban pikiran kamu malam ini. Aku bilang malam soalnya aku recordingnya malam, kamu bisa aja nonton ini ya udahlah ya, you know the drill. Readingannya sampai sini aja. Grup 1, terima kasih untuk waktunya, semoga bermanfaat. Semoga tidur kamu malam ini nyenyak ya, semoga gak kepikiran lagi. Udahlah, gak usah dipikirin banget, ini mah pinter-pinternya kita ngaca diri sendiri aja, pinter-pinternya kita berefleksi soal apa yang udah kita lewatin. Tenang aja, kalau karma kamu baik ya kamu juga bakal dapat kebaikan di sini. Kalau pada akhirnya ya kalau buruk pun ya ini tetap bakal jadi pelajaran baru buat kamu supaya jadi pribadi yang baik ke depannya. Ya udah, terima kasih grup 1. Selamat malam, have a good day. Oke, halo grup 2. Malam ini untuk bacaan tarot dengan tema apa yang dia pikirkan. Aduh sial, aku harus nyontek lagi. Kenapa tiap beres satu grup otak aku kayak nge-restart gitu, kayak tadi tuh aku hafal temanya apa, kayak recording terakhir tuh nggak sampai 3 menit yang lalu. Bentar. Temanya adalah bagaimana perasaan dia terhadapmu. Kan nggak panjang-panjang banget temanya, kenapa aku lupa. Grup 2 untuk tema bacaan tarot malam ini, bagaimana perasaan dia terhadapmu. Ini agak distraktif ya ngomonginnya, kita lagi ada di grup 2 tapi yang keluar adalah
kartu pertama yang keluar adalah Ace of Swords. Di kepala aku grup 2 ya, tapi di sininya Ace of Swords. Aku ngelihat kamu ada di posisi ini, kamu bisa ngelihatnya dengan cukup logis ya, let's say. Kamu bisa ngelihatnya dengan cukup baik, menimbang-nimbang baik buruknya. Apa sih? Ya maksudnya kamu gak ngelihat ini dari terlalu emosional atau terlalu kemudian. Seenggaknya kalau kita ngomongin soal orang, apa yang orang itu rasain ke kamu saat ini, kamu udah gak baperan lagi gitu. Oh iya, ya orang itu emang begitu gitu. Udah gak baper. Tapi yang ngalahinnya adalah Ace of Cup. Lucu banget aja, kayak kamu tuh berusaha untuk tidak baper sama orang ini, tapi biar gimana pun, aduh tapi gimana ya, kayak gitu, kayak tapi dia beneran suka nggak ya, kayak gitu, kayak pengennya sih gitu, kayak aduh lucu banget ini, serius. Aku gak expect, anjir, aku gak expect bakal jadi. Oke. Ada Ace of Swords di mana kamu berusaha untuk nggak baper nanggepin perasaan kamu ke orang ini, nanggepin apa yang dia apa sih tadi bilangnya, ya nanggepin perasaan orang ini ke kamu gitu. Tapi kamu juga ngarep, aku juga pengen ngarep dia, aku juga pengennya dia ada perasaan sama aku. Iya, lucu banget, lucu. Iya. Lucu banget. Dan di sini kamu menimbang-nimbang apakah benar dia apa sih, walaupun kamu berusaha untuk gak baper atau berusaha buat chill aja ke orang ini, tapi karena ada 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 harapan di mana kamu berharap dia tuh emang ada perasaan sama kamu di sini, itu yang bikin kamu jadi galau. Apalagi diksi, apalagi coba yang cocok diaplikasikan ke konteks ini, kayak ya kamu galau, kamu menimbang-nimbang soal ini, kayak apakah aku cuek aja tapi aku pengennya dia ada perasaan, atau apakah aku cuek aja tapi dia kayaknya ngasih hint-hint, ngasih clue kalau dia tuh ada perasaan sama aku, gimana coba. Ih, gemes deh. Ya kamu di rootnya atau di akar permasalahannya, kamu ada di posisi di mana kamu punya kapabilitas untuk memberikan cinta kamu di sini soalnya. Ya gitu kali ya. Kayak makanya mungkin itu yang bikin keadaan ini jadi lebih tricky, soalnya kamu ada di posisi kamunya sendiri udah siap untuk jatuh cinta, let's say gitu aja kali ya. Iya, kamunya sendiri udah siap untuk jatuh cinta tapi kamu masih menimbang-nimbang, bener gak nih orang punya perasaan sama aku, kayak gitu. Ya crowning this reading ada the moon, ada something yang emang masih concealed, masih nggak jelas, masih meraba-raba apakah benar ini dia ngasih kode itu karena emang ada perasaan sama kamu, atau emang orangnya friendly aja, emang orangnya baik aja, gimana. Future-nya bener-bener dia ada 3 ace gitu ya, ada Ace of Sword, Ace of Cup, sama Ace of One. Kalau gini terus ya, kalau kamu terus-terusan ngestak menimbang-nimbang, dia ada nggak dia ada perasaan gak sih sama aku, dia bener gak sih kayak gitu, dia bener gak sih, karena kamu sendiri udah siap ya, kalau itu terus-terusan ditimbang-timbang ya jatuhnya kamu meledak juga, kayak bodo amat lah gue nembak duluan. Iya. Aku nggak ngerasa itu salah, maksudnya ya kalau merunut dari pola pikir itu, aku bisa ngeliat itu adalah keputusan yang cukup logis, ya nggak sih. Ya kalau nggak ada kejelasan terus atau terus-terusan dipertimbangin tapi kita nggak dapet jawaban pastinya kayak gimana, ya udah gitu. Ya ya nyatakan saja perasaanmu, cuma kan eh, nggak bisa langsung tiba-tiba begitu ya, maksudnya itu juga apa sih, keputusan itu juga datang dengan resikonya sendiri.
ya ada the moon di sini somehow ya, moon di sini atau ya aku nggak nyaman sama kartu satu ini, kayak nggak pasti gitu. Ada ketidakpastian di sini yang kalau terus-terusan muter di situ, mau gak mau kedepannya mungkin bakal meledak. Ya ada tower moment di sini. Kamu lagi dihadapin di masa-masa itu, di masa-masa tower kamu. Kayak jatuh bangunnya kamu, semuanya tergantung sama ini. Semuanya tergantung soal ini. Kayak aku nggak tahu. Aku iya, maksudnya kalau orang udah sebutin itu, atau aku nggak bisa nyalahin juga karena kamu juga ada di posisi yang emang siap untuk memberikan cinta itu, tapi karena semuanya nggak jelas, terus kamu kalau terus-terusan dipertimbangin kayak gini jadinya makin mumet ke kamunya. Ya aduh, ini bakal aku clarify tapi ntar aja deh. Oke, emotionally, di sini ada Nine of Cup sama Ace of Cup ini. Emotionally kamu fulfilled. Makanya mungkin itu juga yang jadi alasan kenapa kamu di sini di posisi yang siap untuk menerima atau memberikan cinta. Soalnya kamu sendiri emotionally emang udah terpenuhi. Iya, secara emosional kamu udah terpenuhi. Kamu nggak lagi mencari cinta untuk mengisi ruang kosong di hati kamu. Udah, aku nggak ngerasa kamu punya ruang kosong yang perlu diisi di sini dengan dengan adanya orang ini. Magiciannya di itu ya, di Hopes and Fear. Wih, so sweet banget. Nggak, ini outcome-nya kalau Two of Cups tuh wah. Ya udahlah, kalau ngomongin reading lope-lope terus ada Two of Cups tuh rasanya nyes gitu. Ya juga ya. Walaupun pada akhirnya ini kalau Arcana the Lovers di sini, ya aku bakal apa sih, kondisinya bakal lebih enak kalau aku nemuin Arcana the Lovers di sini. Soalnya pada akhirnya kalau ada the Lovers di sini, kemungkinan yang harus kamu lakukan selanjutnya adalah ngambil keputusan aja dari apa yang udah kamu pertimbangkan. Kayak tinggal keputusannya aja gitu. Tapi loversnya malah di outcome di sini, yaitu of cups tuh kayak versi minor arkananya the lovers. Dari yang tadinya cups atau cawannya cuma satu, di akhirnya cawannya ada dua. Mungkin kalau ngelihat ini, orang yang kamu taksir atau orang yang lagi kamu tanyakan konteksnya di sini, di reading ini, dia pun sebenarnya adalah orang yang udah lengkap kebahagiaannya. Dia nggak datang ke kamu dengan cawan yang kosong. Dia pun udah punya kebahagiaannya sendiri, dan dia nggak lagi mencari. Udah dia nggak datang empty handed lah ya, intinya gitu. Cuma yang jadi apa ya, yang jadi halangannya atau hopes and fear-nya adalah kamu nggak mau ini nggak jadi apa-apa gitu. Kamu nggak mau setelah semua pertentangan batin ini, setelah semua, aku nggak bisa bilang chaotic juga sih, tapi kayaknya cukup chaotic ya nggak sih. Maksudnya kamu siap untuk kamu ada di posisi yang siap untuk jatuh cinta, tapi orang ini masih kamu pertimbangkan apakah dia benar suka atau enggaknya ke kamu. Kalau pertanyaan itu masih kamu pikirin atau masih ngebebanin kamu saat ini, aku bisa bilang kayaknya dia juga punya perasaan sama kamu. Cuman ya mungkin itu bisa sedikit menjelaskan ketidakjelasan di sini. Cuman dalam prosesnya ada hal, aku bilangnya apa ya, bakal ada perubahan yang menuntut kamu untuk meruntuhkan segala hal yang udah kamu bangun untuk sampai sejauh ini. Atau kamu tetap harus masih ada, kalau tadi kamu datang emotionally fulfilled atau secara emosional kamu terpenuhi, ada kemungkinan
waktu kamu mau mulai ngejalanin hubungan ini bakal ada, atau saat untuk atau bahkan saat ini gitu, saat kamu mikirin ini, kamu mulai berpikir apa aja yang harus kamu bongkar dari apa yang selama ini kamu percayai soal diri kamu atau soal orang yang kamu taksir ini. Mungkin yang bikin kamu ragu adalah, ya mungkin mungkin salah satunya yang bikin kamu ragu soal orang ini adalah eh, di titik ini kamu tahu kalau orang ini sebenarnya seperti ini gitu. Kamu sayang sama orang ini, dia juga sayang sama kamu, tapi apakah ini compatible kayak gitu kan? Untuk soalnya supaya dua orang bisa klik itu kan keduanya emang nggak bisa nggak, ya jatuh cinta tuh udah pasti ngerubah 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 dua orang itu. Kamu mungkin ada beberapa hal yang harus harus kamu ubah, beberapa mindset yang harus kamu runtuhkan untuk bisa bersama orang ini. Dan mungkin itu yang kamu takut, apa sih, salah satu ketakutannya adalah ini kalau aku terusin terus aku dalam tanda petik berubah buat dia, aku takut ini jadinya malah malah sia-sia atau jadinya ini nggak permanen. Walaupun koneksinya ada, tapi kan pada akhirnya mau sampai mana gitu. Kalau koneksinya koneksi ini ada tapi harus ngeruntuhin apa yang udah kamu bangun selama ini, apakah itu worth it? Ya mungkin itu juga itu juga kebingungannya. Aku juga bingung sih kalau mikir kayak gitu, kayak gimana ya. Ya mungkin itu yang harus diubah adalah kalau ada hal sebelum ini yang bikin kamu ngerasa kalau kamu nggak pantas buat orang ini atau kamu pantas buat dapetin kebahagiaan ini, mungkin mindset itu yang perlu kamu ubah di sini. Kamu pantas untuk bahagia, kamu pantas buat dapetin kebahagiaan kamu sama orang ini. Cuma yang udah-udah tolong diudahin aja gitu. Kayak penyesalan masa lalu kamu, atau ya hal-hal yang udah kamu lewatin itu, kalau kamu masih kamu bawa sampai di sini, mungkin itu yang harus kamu tinggalin. Aku nggak tahu apa yang dulu, mungkin dulu kamu sempat ngerasa ada di posisi dimana kamu nggak pantas bahagia mungkin, atau kamu nggak pantas dapetin happy ever afternya kamu. Kayak orang kayak aku tuh nggak pantas bahagia, nggak pantas, kayak nggak, aku nggak tahu apa yang udah kamu lewatin buat sampai ke sini, tapi percaya deh, kamu pantas kok bahagia. Kayak ngerasa kurang atau ngerasa kamu nggak sebaik orang lain atau nggak, itu kamu udah lewat dengan itu. Nggak harus, apa sih, perasaan itu nggak boleh kamu keep selamanya. Kalau pada akhirnya itu pernah ngebantu kamu untuk get through the day, maksudnya uh, rasa sakit hati ini yang udah ngebawa aku sejauh ini, oke, fine. Tapi kedepannya mungkin rasa sakit itu yang harus kamu tinggalin buat bener ya, buat bisa ngerasa bahagia lagi. Ada Queen of One sama Page of Cup. Ya, aku nggak tahu apa yang bisa aku bilang lagi soal soal koneksi ini. Selain itu mungkin pesannya,
ini tell a story banget soal kalau kamu gini terus mungkin kamu bakal ngambil keputusan buat maju duluan, buat ngungkapin perasaan kamu duluan. Dan mungkin kayak salah satu drive-nya adalah kenapa kamu sampai ke trigger untuk ngungkapin duluan adalah ya ada sense of familiarity, kayak kamu ngerasa nostalgia, mungkin dia ngingetin kamu sama mantan kamu yang dulu, terus kayak aduh, kalau kalau dulu aku begini mungkin sekarang aku begini kayak gitu. hmm Ya, kamu ada di posisi siap untuk mencintai karena kamu juga pengen lari dari perasaan itu, perasaan ini mungkin. Karena kamu siap untuk ngasih cinta kamu ke orang ini karena kamu gak mau lagi ngerasa kamu gak berhak bahagia atau gak bisa bahagia. Kamu udah apa ya? Iya, aku bisa paham kamu juga berhak bahagia. Cuma harus dipikirkan baik-baik aja soal ini. Soal gimana kamu ngungkapinnya, gimana kamu ngekip hubungan. Yang aku lihat kayaknya hubungannya antara kalian berdua cukup baik di sini. Kayak kalian bisa ngobrol, chemistry-nya ada, obrolannya enak, terus kayak diajak jalannya juga seru, orangnya cocok banget lah. Cuma kan mostly itu di sini konfliknya lebih ke diri kamu sih, kayak apa yang terjadi di diri kamu dan apa yang udah kamu ya aku ya ya soal kamu yang mungkin ada perasaan ngerasa kalau kamu gak pantas untuk bahagia di sini ya. Mungkin itu yang ngehalanginnya, soalnya secara apa ya, ya kan, ya secara mental kamu, atau secara mental kamu yakin orang ini punya perasaan dan emang punya gitu. Tapi yang ngehalanginnya justru itu kan, justru dari diri kamu sendiri. Tuh kan, ya udah. Apalagi coba yang bisa aku bilang? Ya kamu ngelihat orang ini eh ngasih kode-kode baik ke arah kamu, tapi keraguan kamu atau pertanyaan kamu tuh mostly soal apakah aku berhak bahagia, apakah aku berhak dapetin orang ini, apakah aku berhak bahagia sama orang ini, apakah sekarang waktunya, apakah ini gak kecepatan, haruskah aku menunggu lebih lama lagi. Aku tuh aku siap untuk nerima dia, tapi di sisi lain juga aku nggak pengen lama-lama terus-terusan kayak gini gitu. Ya, kamu pengen cepet-cepet nerima dia atau kamu pengen ngasih perasaan kamu ke dia juga gak semata-mata karena kamu pengen ngasih, tapi juga sebagiannya karena dari dalam diri kamu gak pengen terus-terusan ngerasa gak pantas bahagia kayak gini terus. Kamu juga pengen bahagia, cuma mungkin karena tantangannya di sini lebih ke kamu dan perasaan kamu. Aku bisa sarankan atau aku bisa wholeheartedly suggest kalau gak ada salahnya kalau kamu ngambil rute yang lebih slow. Soalnya masih terlalu banyak konflik batin, konflik emosional yang kamu hadapin di sini. Mungkin aku bisa minta kamu lebih lebih settle dulu, lebih apa ya, lebih damaikan dulu konflik di batin kamu. Kayak cari dulu pencerahan itu, kayak dibikin clear dulu masalah kamu dengan diri kamu sendiri, baru kamu datang ke orang ini. Walaupun datang ke orang ini gak harus tiba-tiba dinyatain juga perasaannya, tapi ya di ada
kasih bridging lah, jangan tiba-tiba main tembak gitu aja. Soalnya agak sayang kalau kamu kalau koneksi ini rusak karena kamu malah terbawa perasaan atau terbawa suasana, atau kamu nggak bisa menang dengan kalau kamu, ya sayang banget kalau koneksi ini rusak karena kamu nggak bisa berdamai dengan diri kamu sendiri, karena kamu nggak bisa nentuin kebahagiaan kamu di sini. Kamu pantas untuk bahagia, kamu berhak untuk bahagia. Cuma kamu harus yakin dulu untuk soal itu. Kebahagiaannya itu harus kamu bawa dari diri kamu sendiri, bukan dengan datangnya orang ini kamu berharap dia bisa bikin kamu bahagia. Soalnya dia pun datang ke kamu ngebawa cawan yang penuh. Kalau kamu datang ke dia cawannya nggak penuh kayak gitu, masih ada penyesalan, masih ada hal yang kamu ratapi, cobalah itu diselesaikan dulu. Begitu. Ya udah, aku pikir itu aku nggak bisa nemuin kalimat yang lebih baik lagi dari itu, jadi mungkin aku tutup sampai di situ aja grup 2. Ini aku ngeliat Tower, Five of Cups sama The Sun tuh kayak ironis banget gak sih? Kayak kamu tuh pantas bahagia, kenapa kamu masih menangisi hal yang sudah terjadi gitu? Why? Kamu tuh lovable. Ya udah grup 2 sampai situ aja. Semoga bermanfaat, bisa mengobati sedikitnya overthinking bacaan yang lain dah. Ya, semoga bisa eh, mencerahkan soal apa yang lagi kamu pikirin malam ini atau kapanpun kamu nonton video ini. Sorry, Judgment King of Swords sama Moon di sini somehow ada something di sini, tapi kayaknya nggak bisa aku bilangnya gimana ya, kayak Judgment King of Swords sama Moon ini soal pencerahannya tuh harus datang dari diri kamu sendiri ya gitu. Udah mau closing masih aja diulik, udah closing. Ya makin diulik pun aku nggak merasa makin jelas, jadi harus ku beresin sampai sini aja. Semoga ngebantu. Aku pribadi nggak pengen nggak pengen ini jadi berkepanjangan buat kalian. Jadi aku pikir daripada masalah mental atau aku pikir daripada kalian pikirin terus soal apakah orang ini beneran ada perasaan sama kamu atau harusnya kamu ke depannya gimana, ini lebih ke gimana kamu bisa berhenti meratapi apa yang udah terjadi dan nerima kalau kamu tuh pantas dan layak untuk bahagia di sini. Bahagianya nggak harus mesti dengan ketemu dia kamu bahagia. Mungkin itu kali ya. Kalau ku tarik, kalau ku cari detailnya, kamunya dulu yang bahagia, baru ketemu orang ini, terus kalian bisa happy, bisa bahagia sama-sama. Begitu. Ya udah grup 2 bacaan tarotnya sampai situ dulu. Udah nggak usah terlalu dipikirin. Makin dipikirin aku juga dari tadi makin kupikirin lagi. Ya udah, kalian pantas untuk bahagia. Kalian cari dulu kebahagiaan buat diri kalian. Baru dengan itu kalian bisa nemuin orang yang juga bisa bahagia sama-sama dengan kalian. Grup 2, selamat malam. Have a good day. Halo grup 3. Untuk tema bacaan tarot malam ini apa tuh kan terjadi lagi ya. Kalau udah beres satu reading tuh langsung ngeblank gitu, kayak aku lupa temanya apa ya barusan. Bagaimana perasaan dia terhadapmu? Ya, tema bacaan reading malam ini bagaimana perasaan dia terhadapmu. Grup 3 kan ya, 3 dong.
Bagaimana perasaan dia terhadapmu? Di sini udah ada Eight of Cups. Apakah dia adalah orang yang sedang berusaha move on? Atau bahkan jangan-jangan kamu yang sedang berusaha move on di sini? Crossing crossing Eight of Cup, ada Fate Hierophant. Apakah move onnya kamu terhambat karena faktor agama? Itu hal yang pertama terpikir di kepala aku ya, tolong don't judge me. Atau beda kantor, atau beda wilayah, LDR kah? Iya, di sini kamu ada niatan, atau antara kamu atau orang yang kamu pikirin di sini emang ada niatan untuk move on, tapi gak bisa move on gitu aja. Ada hambatannya cukup keras kepala juga di sini. Gak bisa move on nih kayak gini. Pengen cepat-cepat ku clarify, tapi ku buka dulu ya semua. Iya, kalau Eight of Swords di sini, ini harusnya beban mental yang bisa kalian lepas begitu saja. Kalian berharap ini bisa jadi koneksi, ini bisa jadi sesuatu, bisa jadi apa ya, bakal ada chemistry di koneksi ini gitu. Cuma karena banyak halangannya, dan halangannya cukup keras kepala, aku nggak tahu sih, harusnya kalian bisa dengan mudah keluar dari posisi ini. Ini bukan apa ya, Eight of Sword tuh bukan, nggak terlalu keras apa ya, kalau dilihat di Rider Waite tuh dia matanya ditutup, terus di sekelilingnya tuh ada 8 pedang nutup, ngehalangin jalannya dia. Padahal kalau dia mau ngebuka matanya terus ngelihat kalau sebenarnya masalahnya nggak sekompleks itu, mungkin karena di sini ada hal yuridistik atau hal-hal yang cukup sulit untuk diganggu gugat, kayak prinsipal di sini, hal yang sifatnya prinsip, atau ini kalau buat dilangkahin nggak bisa nih kayak gitu, mungkin itu makanya jadinya keras kepala, jadinya kayak resistansi. Padahal ada harapan untuk apa ya, ada harapan untuk chemistry ke depannya. Ya, Three of Swords sama Queen of One. Ini enggak, Five of Swords. Ini konflik batin banget sih. Ini nggak bisa gini terus. Kalian juga secara pribadi atau secara lingkungan kalian ini udah ngedorong kalian untuk ngambil tindakan sesegera mungkin. Kayak nggak bisa nih gini terus. Yang kalian hopes and fear-nya ada Judgment. Ini mungkin kayak apa sih, kayak pengen, kalau aku bikin cerita yang simplistiknya adalah kamu pengen move on, atau orang ini pengen move on, kalian pengen ketemu tapi hambatannya adalah beda agama kayak gitu. Terus kalau kalian terusin ini, takutnya kalian dijudge gitu sama orang-orang. Itu terlalu simple sih, tapi udah beda agama, terus masing-masing dari kalian sama-sama nggak mau ngelepas kepercayaannya gitu, jadinya emang judgmentable, bukan judgeable atau apalah itu, iya kan? Nah, itu analogi sederhana, tolong jangan, kalau nggak resonan ya udah nggak perlu itu aku bikin how to make it simple aja. Semoga bukan itu yang terjadi ya, soalnya kalau itu yang terjadi aku pahit itu. Ya nggak aneh sih kalau di outcome-nya ada that, harus ada yang bertransformasi, harus ada yang berubah di sini. Ya balik lagi kalau pakai cerita itu ya, kalau pakai tadi analogi yang tadi ku tawarkan, ya emang harus ada yang berubah, emang harus ada yang pindah salah satu. Tapi mari kita tidak terlalu berinvestasi di cerita yang barusan, terus ngeliat ini ke konteks yang lebih luas, lebih general. Move on itu sendiri pada apa ya, pada dasarnya membutuhkan perubahan dari diri kita dulu. Bukan, ini move on tuh kayaknya bukan hal yang bisa lingkungan paksakan ke kamu deh.
Kalau pada apa sih, kalau kalau ini kalau misalnya kalau kamu pindah ke satu apa ya, ke satu daerah atau ke satu tempat, terus ada kebiasaan lama di tempat kamu yang dulu nggak bisa kamu bawa ke tempat kamu yang sekarang, ya ada tekanan dari luar yang membutuhkan kamu untuk bisa beradaptasi di situ. Aku nggak ngerasa itu move on, itu mah kamu adaptasi aja, soalnya tekanannya dari luar ke dalam. Tapi karena ini tekanannya dari dalam keluar, kamu yang ngambil inisiasi pertama, atau bisa jadi orang ini, ya bisa jadi juga orang ini yang ngambil inisiasi pertamanya untuk keluar dari zona yang sebelumnya emang mengekang dia. Ya di Six of Swords-nya ada Queen of One sama The Fool. Queen of One juga ada di sini. Mungkin ini keputusan yang emang dilandasi sama gak apa ya, gak nyaman, dan kamu pengen cepet-cepet pindah, makanya kesannya malah jadi prematur. Biasanya sih kalau dihadapin sama situasi kayak gini, aku nggak menganjurkan pengambilan keputusan karena alasan ini aku udah nggak nyaman nih gini terus karena itu ngambil leap of faith karena emang ngerasa nggak nyaman. Itu ngeganggu sih. Kalau kalau buat aku itu ngeganggu, harusnya bisa dipikirkan dengan lebih matang, tapi kayaknya masalahnya bukan itu. Masalahnya di sini udah terlalu banyak pertikaian gak sih? Kayak udah terlalu dipertimbangkan kesana sini, jadinya ya udahlah cabut aja, atau ya udahlah ya Six of Swords, ya udahlah cabut aja, move on aja kayak gitu. Soalnya udah terlalu apa ya, udah mentok dipikirin gimana pun. Ada Hierophant di sini. Di Hierophant lagi sama King of Swords. Kalau apa ya, kalau di luar dari influence pihak luar, ya influence di samping influence dari pihak luar, kamu sendiri udah cukup pasti dengan apa yang harus kamu lakuin di sini. Kayak kamu udah cukup pastilah harus ngapain. Udah nggak apa ya, udah, cuma ya jatohnya karena ini pasti, jadinya ini resistance-nya ini yang bikin well for juga di situ. Resistensinya ini yang bikin yang keras kepala. Kayak udah kamu pikirin, tapi pada akhirnya kamu pikirin lagi, kamu ngerasa kayak nggak deh, coba ku pertimbangin lagi. Ya kalau kenapa solusiku jadi berbentrokan gini ya? Sorry. Ya Hierophant di sini di-clarify sama Eight of Swords sama Ace of Coin. Ada kesempatan baru yang ditawarkan, tapi dia butuh waktu lama untuk bisa manifest, untuk bisa flourishing. Tapi dia di Hierophant juga ada di sini. Mungkin kalau ya kita coba analogi lainnya, kayak kamu nggak betah dengan pekerjaan kamu sekarang, terus kamu mikir buat cabut, pindah kerjaan. Cuma sebelum kamu pindah ke pekerjaan kamu yang baru, banyak hal administratif yang kamu harus bereskan, ataupun kalaupun gak ada, kamu udah terlalu lama nih kerja di situ, kayak udah terlalu kenal sama orang-orangnya, terus udah di apa ya, udah punya tempat tersendiri di situ, walaupun kamu gak nyaman di kerjaan itu, tapi kamu udah dipercaya di situ. Makanya kamu udah lama banget di situ, makanya buat ngambil langkah baru atau buat pindah ke pekerjaan baru, ya kamu jatuhnya ya jadi ragu-ragu gitu. Ini kamu move onnya karena apa ya? Ya karena kamu mengharapkan new venture. Ada Hangman juga di situ. Mungkin karena nyari perspektif baru, nyari hal baru, nyari kesempatan baru, atau mungkin emang move onnya kamu di sini adalah emang perjalanan yang harusnya kamu emang harus begitu. Kayak udah waktunya kamu keluar dari
posisi ini? Kenapa harus diperpanjang? Kenapa harus dilama-lamain? Di future-nya ada Knight of One sama Five of Cup. Kamu masih gak seyakin itu ternyata untuk maju. Kayak walaupun kamu ngelihat ada masa depan di sana, ada orang-orang yang siap menampung, siap menerima kamu di kerjaan baru kamu atau di relationship baru kamu. Tapi kayaknya kamu juga nggak seyakin itu sih. Masih ngerasa kalau apakah apakah baik ya aku tinggalin tempat ini. Kayak rodanya masih kamu putar gitu di situ. Kayak pemikiran itu masih berputar-putar di kepala kamu. Cuma move onnya kamu di sini, aku ngerasa emang hal yang perlu sih. Kayak pada akhirnya orang yang kalau udah kelamaan kerja di satu tempat juga kan harus pensiun juga ya. Gak bisa selamanya kerja di situ. Gak bisa kamu selamanya ngerjain atau ngelakuin hal yang sama dengan orang yang sama. Yang namanya hidup mah ya harus berjalan, bukan? Tuh kan bahkan Queen of One-nya di sini ada sense of resistance, kayak berat banget kamu ninggalin tempat ini. Kayak kalau konteksnya apa yang kamu apa yang dia rasain, ya kalau konteks pertanyaannya adalah bagaimana perasaan dia terhadapmu, ini berat banget buat dia ngungkapin perasaannya ke kamu. Kayak banyak banget halangannya, kayak apakah apa sih dan halangannya tuh cukup keras kepala dan fundamental di hidupnya dia. Apakah dia ada perasaan sama kamu? Ada. Apakah itu cinta? Aku nggak yakin. Ya, sorry itu saya kalau yang ngarep kalau perasaannya cinta, tapi ini mungkin lebih ke keinginan atau hasrat untuk berubah, untuk tidak stuck di kondisi yang sama itu aja. Dan keinginan itu datang dari dirinya sendiri, nggak bisa dengan apa ya, nggak bisa mungkin ini anjurannya beda dari ya mungkin kondisinya ini kondisi yang mengharuskan kamu untuk nggak nge-approach secara langsung. Ya itu kata paling amannya, itu kata paling bijaknya. Soalnya kalau ngelihat gini gitu, perasaan dia sama aku kayak gimana sih? Oh iya dia emang pengen move on, tapi kenapa nggak aku aja duluan yang approach dia, atau kenapa nggak aku duluan aja yang datengin dia? Enggak sih, ini masih banyak yang harus dia rapihin untuk sampai ke tempat kamu. Dia tahu apa yang harus dia lakuin, tapi prosesnya bakal lama, bakal berat buat dia atau bahkan buat kamu. Ya buat kamu sendiri, gimana pun kamu pikir kalau kamu punya chemistry sama orang ini, ya mungkin setelah kamu kenal sama dia, setelah dia sedikit demi sedikit mulai terbuka sama kamu, mungkin kamu sendiri ngelihat ada bagian yang ternyata dia orangnya begini ya. Nggak, mungkin ada bagian yang kamu sendiri nggak expect dari dia, ya kan? Kamu sendiri masih ngerasa kalau harusnya bisa lebih baik kayak gitu. Apakah kalau dia udah terbuka sama kamu, apakah kalau dia udah mau meruntuhkan semua benteng emosional ini ke kamu, apakah kamu mau menerima dia yang seperti itu? Apakah kamu tetap apakah kamu bakal pengen supaya dia berubah setelah kamu kenal dia yang sebenarnya? Setelah kamu tahu dia dan segala masalahnya, apakah kamu pengen ngerubah dia? Atau jangan-jangan di sini kamu sendiri yang harus berubah? Kamu sendiri yang harus mengakses ulang atau menilai ulang perasaan kamu ke dia. Apakah kamu benar-benar sayang sama dia, ataupun sebenarnya kamu pun sedang berusaha untuk move on, untuk
untuk beranjak dari perasaan yang tidak kamu inginkan, terus kebetulan kamu ketemu dia deh, kayak gitu. Terus ternyata dia juga lagi ngalamin hal yang sama, hahaha. Semesta kadang lucu ya, kayak gitu. Jadi bakal butuh banyak transformasi di sini, bakal ada banyak halangan atau rintangan atau kayak pagar-pagar yang harus diruntuhkan dari kedua belah pihak, dari dianya, dari kayaknya kamunya juga ada hal yang harus kamu perbaiki dari dalam diri. Kayak kalau pada akhirnya ya kamu ngerasa eh, ini adalah apa sih pilihan kamu buat move on atau buat ketemu dengan orang ini adalah kamu ngerasa nggak ada pilihan lain, ya tolong itu di assess ulang, tolong itu soalnya nggak bisa lah kamu datang apa ya, kayak kamu datang ketemu orang tapi datangnya cuma sebagai page of coin. Aku juga gak ngerasa itu fair. Kalau pada akhirnya kamu datang dengan page of coin dan dia uh, ngasih banyak kerintangannya ke kamu, soalnya di sini ada page of coin tapi dianya sendiri emang secara apa ya, uh, secara kesiapan atau secara uh, material, gak harus secara material tapi mungkin secara kesiapan dia juga mungkin lebih siap dari kamu, cuma emang butuh waktu yang lebih lama aja buat sampai ke situ. Pertanyaannya, kamu sebagai hangman udah siap digantungin seberapa lama? Iya gak sih? Kayak kamu apakah kamu sanggup berlama-lama di posisi ini? Harus ada yang apa ya? Harus ada yang diubah bukan? Maksudnya ya hangman tuh 12 terus 13-nya adalah death. Iya, kalau kamu terus-terusan apa ya? Kalau kamu terus-terusan ada di posisi yang ngegantung kayak gini, ya somehow ya kesan ngegantung di sini kentara banget soalnya eh, kamu udah siap, kamu di sini udah apa ya, emotionally kamu pengen menyuguhkan cawan-cawan ini. Nggak, kamu punya hal untuk diberikan di sini, cuma dianya masih resistance ngelihat kamu yang begitu, dan kamu mutusin buat nggak apa-apa aku digantungin kayak gini kok, aku digantungin kayak gini nggak apa-apa kok, kayak gitu. Nggak begitu, cepat atau lambat salah satu dari kalian harus ada yang berubah bukan? Kayak hambatan-hambatan, resistansi-resistansi yang ngerasa kalau apa ya, kalau uh, emang terutama di sini yang kamu ngerasa kalau ya emang udah begini jalannya gimana dong, kayak gitu. Kayak ya emang jalannya udah apa ya, udah ke blokir gimana dong, ya emang jalannya macet gimana dong. Sebenarnya kamu tahu gimana caranya buat uh, ngelewatin ini tanpa harus macet-macetan di jalan. Kamu tahu kalau nggak seharusnya prosesnya semenyakitkan ini, mungkin gitu kalau kalau dibilangin secara gamblang kalau ngelihat hangman di sini. Kamu tahu kalau sebenarnya jalannya nggak harus semenyakitkan ini, tapi kamu milih buat ngambil jalan yang penuh konflik ini. Padahal di balik itu ada the sun. Kenapa aku bilang apa ya? Kenapa aku bilang kamu punya pilihan supaya tidak menderita, ya karena masing-masing dari kalian emang butuh waktu. Mungkin ya sarannya, atau kalau aku ngelihat ini bisa, ini koneksi yang bisa di put on hold dulu. Gak harus apa sih, gak harus dipaksakan, gak harus, soalnya terlalu banyak hambatannya kalau sekarang. Dan kalau kamu terus-terusan di sini, kayak kamu prefer this conflict rather than your happiness, dude. Don't do that. Janganlah begitu. Ya hargailah apa sih, hargailah dirimu sendiri. Jangan jangan di jangan diposisikan di tempat yang gak enak begitu. Kamu punya apa, ini kesempatan kamu untuk berubah, kesempatan kamu untuk
menilai, mengakses ulang keputusan kamu. Dianya pun masih punya hal untuk diperbaiki di hidupnya. Ada dua kartu death saling hadap-hadapan kayak gini. Terus yang satu di sini death-nya karena ada judgment, terus ada four of cup di sini. Death-nya karena emang mungkin divine intervention, karena emang dipanggil untuk berubah. Kayak dia tuh punya kesempatan untuk dia tuh atau salah satu atau kalian tuh punya kesempatan untuk berubah. Kalian tuh punya kesempatan untuk tidak berubah, tapi pada akhirnya yang kalian pilih adalah kayaknya aku emang harus berubah aja di sini. Harus memperbaiki diri. Soalnya nggak harus begitu, atau mungkin emang harus begitu. Kalau kalian pengen ketemu harus ada yang diperbaiki dulu. Soalnya di sini ada pilihan untuk tidak melakukan itu, tapi itu yang kalian ambil. Sedangkan di sini perubahannya adalah perubahan untuk jadi diri terbaik kalian. Ya mungkin selama ini yang kalian tunjukkan atau yang kalian suguhkan atau yang kalian persembahkan untuk satu sama lain bukan versi terbaik dari diri kalian. Makanya harus transformasinya adalah ya udah, coba cari King of Cup sama Queen of Sword-nya aja. Ini ada ada Queen sama King. Nge-clarify satu kartu death yang sama. Kayaknya dari dua orang ini dua-duanya butuh transformasi di hidupnya supaya bisa ketemu. Gak bisa kayak gini terus. Ini kayak semuanya konflik kayak gak bisa, men. Ya harus berdamai dulu dengan semua itu. Konflik resistansi, konflik enggak lah. Gak bisa, men, aku ngeliat dua orang berkonflik kayak gitu. Kayak jangankan ketemu langsung ya, ketemu konflik di reading tarot atau di bacaan tarot kayak gini aja aku jujur ogah. Kalau di grup ini kalian ngerasa aku lebih lebih agitated gitu, lebih menggebu-gebu. Ya itu karena aku nggak bisa ngelihat konflik. Sorry banget ya. Kayak kok si Kadal ngegas sih di sini? Nggak ngegas, aku emang nggak bisa ngeliat konflik. Kayak itu satu hal yang kalau nggak bisa aku hindari ya aku perbaiki. Dan ngelihat ini dari kalian ya, dari kamu dan orang yang kamu tanyakan di sini, kayaknya konflik semua. Mau nggak mau saya tertrigger, jadi mohon maaf. Tapi anyway, itu juga part of the job ya. Aku sempet nge-hold supaya nggak buka reading buat orang lain selama ada setahun 2 tahun. Soalnya waktu itu aku takut ngelihat hal semacam ini, kayak konflik atau kayak perselisihan, hal-hal yang nggak mau aku lihat pasti aku lihat di readingan tarot kan. Makanya ada tahun-tahun pertama tuh ya udah aku reading tuh buat diriku sendiri aja. Jadi kalau ada hal yang nggak pengen aku lihat atau hal yang nggak pengen aku jelasin, nggak perlu aku jelasin. Soalnya reading buat diri sendiri ya udah kelihatan, ya udah nggak perlu aku jelasin ke orang. Waktu itu sempat ada temen gitu yang nanya, terus anjir ini aku omongin gak. Awal-awal tuh kayak aku masih kayaknya nggak perlu deh. Udahlah, aku pengen konteks readingnya happy aja, dibawa fun. Tapi ya nggak bisa begitu selamanya, bukan? Apalagi kalau bikin general reading buat banyak orang kayak gini, atau pilih kartu buat banyak orang kayak gini, aku tetap ada kalau si Jess bilang tuh integritas ya, ada integritas yang harus ku pertahankan. Ya enak gak enak udah bacain. Jadi itu yang bisa aku kasih buat kalian malam ini, grup 3. Ya, aku bisa ngasih konflik ke kalian. Gak cuma konflik sih. Gak cuma ya, grup 3 readingan kalian malam ini gak cuma soal konflik dan resistansi ya. Oke, tolong dicatat, gak cuma soal konflik dan resistansi, tapi juga soal potensi untuk menjadi pribadi yang baru, pribadi yang lebih baik untuk satu sama lain. Jadi sebelum kalian datang bertemu sama orang yang perasaannya pengen kalian tahu malam ini, ya tolong benahi diri kalian dulu. Soalnya percayalah,
orang ini pun sedang memperbaiki dirinya untuk kamu. Ya udah, begitu grup 3. Terima kasih untuk waktunya. Selamat malam. Jadi udahlah, nggak usah konflik-konflik lagi, damai aja kita. Kalian berdamai dengan satu sama lain, kamu berdamai dengan diri kamu. Ya udah, grup 3, selamat malam, have a good day.